Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai Bunda, hai teman-teman semuanya. Kembali lagi ya di channel aku, Mami Ila, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan sederhana. Baiklah teman-teman, kali ini aku mau ngajakin teman-teman buat masak-masak lagi ya bareng aku. Jadi untuk menu kali ini masakannya simple aja ya, nggak yang ribet-ribet. Dan ini juga requestan Pak suami aku sebenarnya ya. Jadi beliau minta dimasakin masakan yang satu ini. Jadi udahlah, mumpung ada bahannya, aku langsung eksekusi aja ya teman-teman. Nah buat teman-teman jangan di skip videonya ya, tonton terus sampai akhir agar tahu aku bakalan masak apa. So, di sini aku mau siapin dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Jadi aku di sini udah punya wortel, kentang, dan itu juga ada daun bawang ya yang tadinya udah aku cuci juga barengan sama seledri juga. Nah, di sini aku mau bersihin dulu wortelnya. Aku kupasin dulu ya kulitnya teman-teman. Untuk wortelnya di sini aku cuma pakai 2 buah aja ya teman-teman. Dan untuk kentangnya aku pakai 4 buah. Nah ini nanti masing-masingnya mau aku kupasin dulu ya teman-teman. Setelah itu baru nanti aku mau potong-potong dulu. Oh ya teman-teman, jangan di skip ya videonya. Sekali lagi aku bilangin bantu supportnya ya teman-teman. Jadi tonton video aku sampai akhir karena support dari kalian sangat-sangat berarti buat aku. Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Nah di sini aku lanjut ya teman-teman buat kupasin dulu si kentangnya ini. Dan tadi itu aku udah coba buat kupasnya pakai peeler atau yang buat pengupas buah itu ya. Tapi ternyata karena ini kentangnya udah agak sedikit layu, jadi agak susah gitu ya kalau misalkan pakai peeler. Ya udahlah, akhirnya aku pakai pisau aja. Oh iya, sampai di sini teman-teman udah tahu belum ya? Kira-kira nantinya aku bakal masak apa dengan bahan-bahan yang sekarang ini lagi aku siangin ini. Nah, kalau misalkan ada teman-teman udah ada yang tahu ya, aku bakalan masak apa? Boleh ya buat dicerat-cerat di kolom komentarnya. Baiklah teman-teman, sementara aku nyiapin bahan-bahan yang buat nanti aku masak. Kayaknya di sini aku sekalian aja mau sapa teman-teman dulu ya, takutnya nanti kelupaan karena udah keasikan gitu ya teman-teman. Jadinya di sini aku mau sapa teman-teman dulu nih. Hai teman-teman, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan buat teman-teman yang udah mampir ke channel aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman karena sampai detik ini kalian masih bersedia buat nontonin video aku yang sangat-sangat sederhana ini. Semoga kalian semua betah ya buat nontonin video aku yang kayak gini-gini aja. Ya, vlog aku ya kayak gini aja ya teman-teman, seputar kegiatan ibu rumah tangga, kalau nggak masak, nyuci, beberes, dan ya kayak gitulah ya teman-teman. Dan semoga teman-teman masih bersedia ya nontonin vlog aku ini meskipun ya isinya kayak gitu aja. Dan aku juga berharap teman-teman gak bosan-bosan ya buat nontonnya. Terus terima kasih juga karena teman-teman udah support aku ya sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman yang udah like, comment, share, dan subscribe channel aku, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat kebaikan-kebaikan kalian semuanya. Semoga Allah ya yang akan membalas semua kebaikan kalian karena kalau aku pribadi ya jujur aku bingung ya mau balasnya gimana. Jadi aku serahin aja ya sama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semua perbuatan baik kalian atau support baik kalian buat aku ya. Nah, di sini aku juga mau nyemangatin nih buat teman-teman yang sama-sama pejuang 4K atau 1K ya. Nah, aku ini sama ya teman-teman, aku ini masih pejuang
4K. Jadi di sini aku mau semangatin teman-teman semuanya. Ayo ya teman-teman, semangat buat uploadnya. Jangan kayak aku ya yang males-malesan tapi pengennya 4K. Nah, itu kan nihil ya teman-teman. Bukan itu sih sebenarnya teman-teman. Aku itu sebenarnya pengen ya buat konsisten upload gitu. Ya meskipun nggak setiap hari ya aku uploadnya, aku upload cuman dalam 1 minggu itu 2 kali, kayak Senin sama Kamis gitu. Nah itu tuh udah rutin ya aku jalanin belakangan ini. Aku pilih upload dalam 1 minggu tuh 2 kali karena aku takut ya nantinya kalau misalkan nggak ada video, nah aku tuh bakal keteteran gitu. Sedangkan aku harus ngebagi waktu juga kan sama dunia nyata gitu. Karena kan kerjaan yang lainnya masih ada gitu selain dari nge-YouTube ini. Jadi yaudahlah, setelah pertimbangan yang agak lumayan lumayan panjang, lumayan panjang. Ya pokoknya intinya setelah beberapa pertimbangan gitu, akhirnya aku putusin buat aku upload 2 kali aja dalam 1 minggu, yaitu Senin sama Kamis ya teman-teman. Tapi di saat aku udah konsisten ya, udah mencoba untuk konsisten upload itu, tiba-tiba aku sakit ya teman-teman ya. Di video yang sebelumnya aku udah pernah cerita juga ya aku sakit apa. Dan alhasil itu bikin aku nggak upload lama juga karena jujur ya aku sakit itu juga lumayan lama dan sempat dirawat juga kan. Jadinya ya nggak bisa upload lagi, nggak bisa konsisten karena mau upload juga mau upload apa gitu, videonya yang aku record nggak ada gitu teman-teman. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku udah sembuh, aku udah di rumah lagi ya, udah nggak dirawat. Jadinya aku mau coba buat konsisten ya, semoga aja bisa ya teman-teman. Karena jujur kadang ya kegiatan di dunia nyata itu malahan lebih banyak gitu ya. Alhasil apa ya, bingung juga buat ngebagi waktunya gitu. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang sama-sama pejuang 4K, kita sama-sama semangat ya. Semoga rezeki kita masih ada ya di YouTube ini. Jadi kita bisa juga ya buat menyusul teman-teman yang lainnya yang udah monet jauh dari sebelum-sebelum kita. Oke, baiklah teman-teman, mungkin segitu aja ya aku ngoceh-ngocehnya. Jadi di sini kita balik lagi aja ke videonya. Nah, jadi di sini aku punya stok daging gitu ya teman-teman, dan ini udah aku rebus juga. Jadi di sini aku rencananya mau bikin sop teman-teman. Nah, ya sop daging gitu ya, tapi ditambahin sama yang ada tulang-tulang yang kayak gini ya. Jadi ini tuh requestannya Pak suami, beliau katanya mau yang seger-seger gitu. Maklum kan cuaca itu sekarang kadang panas kadang hujan. Nah kebetulan ini pas aku lagi masak ini, nah cuacanya itu lagi mendung-mendung gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi mendung terus lagi hujan ya kayaknya cocok ya buat makan yang anget-anget gitu. Jadi daripada beli keluar ya, mending kita bikin di rumah aja. Dan kalau misalkan bikin sendiri itu dapatnya jauh lebih banyak dan bisa nambah sepuasnya tentunya teman-teman. Cielah, balik lagi ya perhitungan. By the way nih teman-teman, kita udahan kali ya sesi curhatnya. Kita balik lagi aja ke videonya. Nah buat teman-teman jangan salfok ya dengan cara aku bikin sopnya gimana, karena ini aku bikinnya versi aku, ala aku, dan resep aku sendiri. Nah itu tadi di awal aku udah tumis ya, kayak bawang merah, bawang putih, terus aku kasih sedikit daun bawang sama seledri juga ya. Nah itu tuh tujuannya biar wangi ya teman-teman. Nah setelah itu aku tumis juga kayak dagingnya gitu sebentar. Setelah itu baru ditambahin air. Nah kalau untuk air ini tuh opsional ya teman-teman. Kalau misalkan mau kuahnya lebih banyak ya tinggal tambahin yang lebih banyak juga. Dan tentunya juga harus disesuaikan sama takaran bumbunya ya biar berasa gitu. Nah di sini lanjut aja ya ke bumbu selanjutnya. Aku lagi ngulek merica, terus ada juga cengkeh dan buah pala. Nah untuk merica, cengkeh sama buah pala ini tuh sengaja aku halusin ya teman-teman biar nantinya lebih berasa gitu. Kalau misalkan untuk bumbu yang lainnya itu tuh aku cemplung aja ya, kayak misalkan bunga lawang, kayu manis, kapulaga. Nah itu tuh aku cemplungin aja ya teman-teman, gak aku ulek. Nah di sini aku juga tambahin sedikit kaldu sapi, terus ditambahin juga sedikit micin. Nah ini tuh opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak juga, pokoknya tergantung dari seleranya masing-masing. Dan jangan lupa juga garam ya teman-teman, biar lebih enak gitu. Kan nggak lucu ya teman-teman kalau
kalau misalkan masak tanpa garam. Nah, kalau misalkan udah mendidih, aku lanjut masukin kentang sama wortelnya. Setelah itu aku tambahin seledri sama daun bawang juga. Nah, aku cara masak sopnya kayak gitu ya teman-teman, nggak pakai dedaunan karena pas aku ngerebus daging sapi tadi, itu tuh udah aku kasih daun salam, daun jeruk gitu ya teman-teman. Jadi udah nggak bau amis. Dan karena memang aku kalau masak sop itu nggak yang pakai dedaunan aromatik gitu ya, terus nggak pakai jahe atau apalah gitu. Cukup yang tadi aku sebutin aja. Karena kalau misalkan aku masak sop ya kayak gitu ya. Dari dulu kan mama aku masak sop ya bumbunya kayak gitu, ya udah aku ikutin aja karena menurut aku ini enak ya. Karena kan balik lagi ya, yang namanya masak itu kan kembali lagi ke seleranya masing-masing gitu. Jadi nggak harus ngikutin cara orang. Oh, orang nih pakai resep ini nih, kita harus juga lah, ternyata kan nggak cocok gitu ya. Jadi apapun itu ya sesuaiin aja sama seleranya masing-masing. Dan aku memang kalau masak sop itu nggak pakai daunan. Beda halnya kalau misalkan masak soto, nah itu tuh baru pakai kayak bumbu aromatik dan lain sebagainya. Dan itu tadi sementara nunggu sopnya matang, aku juga beberes sedikit ya teman-teman, beberes cucian yang kotor ya gara-gara bikin sop ini. Dan alhamdulillah udah selesai, waktunya kita buat nikmatin sopnya. Nah, aku kalau makan sop kayak gini ya teman-teman harus dikasih cabai terus ditambahin sama kecap. Nah, itu tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau coba resep ala aku ini, boleh ya buat nanti diintip resep lengkapnya di description box. Nanti aku cantumin di situ ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu aja ya videonya untuk kali ini. Sampai jumpa ya di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.